Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Sudah siapkah kita untuk sarapan firman Tuhan? Percayalah, jika engkau memberi hatimu dan pikiranmu terlebih dahulu kepada Tuhan, niscaya apapun yang kau kerjakan hari ini lancar dan terberkati. Sebab Tuhan ada besertamu. Sekalipun ada aral melintang, Tuhan memberi engkau kekuatan untuk melewatinya. Oleh karena itu, ingatlah selalu, no Bible, no breakfast. Saudaraku, dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CVM 7 TV akan membagikan kepada saudara rema dari Amsal pasal 29 ayat 6. Bunyinya seperti ini: orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Sekali lagi, orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak karena kebenarannya. Saudaraku, banyak orang melakukan kejahatan. Secara dunia banyak kita lihat orang korupsi, orang menipu, tapi dia sepertinya lolos dari hukum. Tidak terjangkau hukum, banyak loh istilah seperti itu. Ada pribadi-pribadi yang tidak bisa disentuh hukum, ada di dunia ini bisa seperti itu. Tetapi percayalah saudaraku, dia tidak akan lolos dari hukum Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan berkuasa. Tuhan dari sorga itu mengawasi. Dan dia ada di hati kita. Dia akan mengejar kita dengan semua kesalahan kita, saudaraku. Oleh karena itu, orang yang berbuat jahat, hidupnya tidak akan tenang. Akan penuh ketakutan. Tidur pun seakan-akan ada yang mengejar. Makanya seringkali saudaraku, ketika seseorang melakukan misalnya pembunuhan, ketika dia diperiksa di kepolisian, hampir nggak bisa lolos saudaraku. Ketika ada melakukan suatu cek kepada wawancara secara psikolog atau apapun itu saudaraku, karena akan memang berbeda ya, detak jantungnya pun akan berbeda. Itu orang, apalagi orang yang masih baru-baru berbuat jahat saudaraku. Nah, tanpa sadar, orang-orang yang suka melakukan kejahatan ini, dia pikir dia lolos. Tahu-tahu tiba-tiba dia diremukkan. Dia sedang memberikan hidupnya sebenarnya. Pertama-tama dia seperti dibantu sama iblis. Tetapi iblis tidak akan pernah memberikan kemenangan dan kesenangan kepada orang jahat, saudaraku. Kemudian iblis pun akan menuntut. Dan iblis akan meremukkan hidupnya. Dan engkau ketika berbuat jahat, engkau sedang memberikan dirimu untuk dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Engkau sedang menolak pertolongan Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Tetapi tadi dikatakan di ayat 6 itu saudaraku, orang benar akan bersorak dan bersukacita. Pernah nggak saudara merasakan tadinya ingin misalnya melakukan suatu kesalahan, tetapi karena detak di jantungmu mengatakan jangan, 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 lalu saudara betul-betul tidak jadi melakukan. Lalu tahu-tahu kita setelah lewat itu saudaraku, kita tahu bahwa itu adalah suatu bencana kalau kita lakukan tadi, dan kita lolos dari kesengsaraan yang lebih berat. Bahkan saya pernah saudaraku mengalami begini. Suami saya selalu menelepon saya hampir tiap jam dulu saudaraku. Ketika di perjalanan, suami saya sering mengajari saya dalam waktu yang tidak lama. Sebentar dia katakan, kamu naik taksi. Sebentar dia bilang, kamu naik ini, kamu turun di sini. Lama-lama saya sebel saudaraku. Kemudian saya ingin sengaja melawan apa yang dinasihatkan suami saya. Tetapi Roh Kudus seperti berbicara di hati saya mengatakan, jangan, turutin suamimu.
Saudara tahu, itu saya dalam perjalanan pulang dari pelayanan dari Bekasi waktu itu. Untung saya ikuti nasihat suami saya. Ternyata terjadi kemacetan oleh karena badai atau karena apa. Semalam-malaman akhirnya orang pada ngomong mereka terjebak macet. Tapi ketika saya turuti suami saya naik taksi dari pinggir tol, saudaraku, dan saya tiba di rumah sebagaimana seharusnya, saya merasa bersyukur, saya bersorak, aduh puji Tuhan. Coba kalau saya melawan suami saya, coba kalau saya tidak taat kepada suami saya bisa terjebak kemacetan, habis kelelahan, habis bensin, supir pun mengomel. Saudaraku, demikian orang benar, ya, orang yang taat kepada suami, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang mendengarkan suara Tuhan di hatinya berbicara, dia dibenarkan, dia akan mengalami sukacita. Jangan saudara meremehkan, ya, suara hati nurani. Jangan saudara meremehkan nasihat suami, walaupun kadang menyebalkan, tetapi ketika engkau melakukannya, walaupun kadang terpaksa, dengan disertai doa, Tuhan akan memberimu kelepasan, kemerdekaan, pertolongan, bahkan mujizat. Demikianlah rema yang saya dapat dari Amsal tanggal 29 hari ini. Sampai jumpa di hari besok, pagi yang sama pukul 5 pagi dengan CDM 7. Jika saudara terberkati, jangan lupa saudara klik kembali CDM 7 TV, saudara share, saudara like, jangan lupa pasang lonceng. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.